Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Indah Putri, NIM 1920901047, kelas PI2, dosen pengampu Indah Purwasi MSpesi Psikolog. Di sini saya memenuhi tugas UAS metode perilaku, yaitu saya mengambil judul tentang perilaku emosi terhadap anak. Di sini saya menggunakan hasil asesmen, yaitu menggunakan dua teknik, yaitu interview dan wawancara observer terhadap anak ini sendiri bersama orang tuanya. Bisa kita lihat di sini juga ada profil si anak, riwayat anaknya. Udah tahu belum metode perilaku anak dengan gangguan emosi? Baiklah, di sini juga saya akan menjelaskan gangguan emosional atau perilakuan muncul pada saat kondisi di mana anak itu ketika dia marah, saat bersosialisasi di sekolah maupun di lingkungan. Berbeda di norma-norma yang umumnya diterima sesuai dengan usia, etnis atau budaya. Hasil asesmen, saya mempunyai kemampuan anak ada 3 macam, yaitu menyukai tugas praktek keterampilan, yang kedua menunjukkan minat interaksi sosial, yang ketiga memberikan respon senang ataupun ekspresif maupun komunikasi saat dia dalam lingkungan. Yang ketiga, saya menggunakan asesmen hambatan anak. Di sini juga saya ada 5 macam, yaitu anak itu suka marah, daya tahan rendah, tubuhnya itu sangat rendah, mudah putus asa, kesulitan motorik halus. Yang keempat, rendah efektif dirinya, tidak memiliki keterampilan sosial dalam lingkungan. Kesimpulan asesmen yang saya ambil adalah berdasarkan hasil asesmen, maka disimpulkan bahwa anak mengalami karakteristik gangguan perilaku berupa gangguan emosi. Ketika dia di dalam lingkungan itu tidak bisa bersosialisasi karena dia memiliki emosi yang tinggi. Di sini juga saya menggunakan program metode perilaku menurut Kanzin dalam Galeri 2015, bahwa metode perilaku merupakan aplikasi sistematik perilaku, belajar dan teknik untuk menilai dan meningkatkan perilaku individu yang telah mampu tidak terlibat dalam rangka meningkatkan fungsi sehari-hari. Biasanya anak itu melakukan seenak dia aja, tidak memikirkan orang lain. Dia suka marah-marah tak jelas bersama orang tuanya, dan juga apa yang keinginan dia harus dituruti. Dan juga saya menggunakan metode token ekonomi. Purwasi dalam Nyoman pernah berkata bahwa token ekonomi atau tabungan kepingan merupakan salah satu token perilaku dengan cara memberikan satu kepingan. Misalnya anak itu melakukan sesuai yang diinginkan orang tuanya, beri dia reward sesegera mungkin atau koin, terserah apa yang orang tua punyai. Yang kedua, juga saya mengasih anak itu permen ketika anak itu tidak marah. Itu juga bisa dilakukan. Dan selanjutnya, menurut Sandstro dalam 2018, salah satu prinsip dasar tekon ekonomi adalah mengajukan informasi mengenai biasanya berkomunikasi dengan anak, ngomong baik-baik, kalau kamu jangan marah-marah agar anak itu mengerti. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang aturan pertimbangan metode token ekonomi, yaitu ada 4. Yang satu, pemikiran token ekonomi segera mungkin dengan konsumsi. Yang kedua, banyak token ekonomi diterima cukup untuk
untuk diturunkan dalam ukuran utama hidup. Yang ketiga, tunjukkan utama token ekonomi memunculkan perilaku positif yang kemudian diubah menjadi hambis. Yang keempat, berikan pemahaman terhadap si anak itu. Berikan saja pemahaman, jangan dikasih marahan. Omong saja yang baik-baik, kalau kamu jangan seperti ini. Selanjutnya, saya akan juga menjelaskan program perilaku yang diharapkan atau poin-poin penting ketika anak itu melakukan apa yang diinginkan orang tuanya, yaitu ada 2 program, yaitu pengendalian emosi, program pengendalian perilaku agresif. Misalnya anak lagi agresif, ajak dia bermain atau beri dia makanan yang senang agar dia mantep, beri dia gadget biar dia tidak agresif. Yang selanjutnya, perilaku yang diharapkan mengenai emosi anak diharapkan sebagai menunjukkan baik dalam posisi belajar ataupun istirahat terhadap lingkungannya. Selanjutnya, mengenai perilaku agresif anak diharapkan tidak muncul mengenai ketika anak lagi main menggigit temannya. Itu bisa kita omongin, bisa kita adukan ke gurunya, minta omongin kalau anak ini suka emosional. Diharapkan tidak melawan guru si anak ini. Pandangan strategis bersifat tenang terhadap orang tuanya. Dan kalau anak ini mendengarkan si guru dengan si orang tuanya, kasih dia poin setiap kali anak memunculkan perilaku yang diharapkan, maka akan diberikan suatu token atau suatu poin atau reward. Kasih dia reward apa yang dia inginkan. Kesimpulan dari materi ini adalah emosi yang paling sering diharapkan anak adalah emosi marah. Anak juga sering marah-marah tak jelas oleh karena itu hal-hal yang menyebabkan emosi pada anak yaitu memunculkan kebutuhan fisik dan psikologis yang dibutuhkan untuk agar bisa mengendalikan. Dan juga saya akan menunjukkan contoh video anak lagi marah dengan orang tuanya. Silakan Anda saksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila dulu sebentar. Orang itu kan kerjanya orang itu. Itu bukan itu. Jangan masuk dia. Enggak. Kenapa rupanya nggak masuk? Tadi kena kopius. Ya kan? Bukan video orang. Kamu kita ini. Dalam aja. Ya sebentar ya. Enggak. Mau kunci. Jadi bapak di sini aja, nggak usah bapak kerjakan yang orang itu. Terus, enggak pernah aku tidur kayak mama itu ya. Kenapa nggak pernah? Lama tidur. Udah tidur kau. Lama tidur orang bapak dari malam nggak lama kok tidur. Terus enggak lama ya. Terus. Ikutin lu nampak. Terus pancing aku ya, terus pancing, terus Emang siapa yang pancing kau? lama kau wangi mau terus Dia tuh panggil tetehnya. Dede udah capek tau, dengerin dede gak? Iya. Sama dede panggil tetehnya. Teteh. Sama papa, tetenya juga anak siapa, anak papa kan? Emang dede anak siapa? Anak mama. Dede juga anak papa. Enggak, Teteh anak siapa? anak papa. Ya udah sama dede panggilin anak papa suruh ke sini. Enggak, Coba dede panggil. Teteh. sama papa.
begini, apa susahnya kan papa tak punya mulut atau enggak? Kalau mulut Dede potong, kalau enggak ada mulutan. Ya kan Dede juga punya mulut. Papa, ih. Panggil sama Dede, Teteh kesini kata papa gitu. Ayo. Gak mau. Ya Allah, Dede tak lagi pusing gara-gara papa. Dede kenapa pusing gara-gara papa? Di video gak? Enggak. Emang salah papa apa? Itu mah salah papa gara-gara Dede enggak